Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita awali taklim rutin kita pada pagi hari ini dengan banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, Allah masih memberikan kepada kita rahmat, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita semua berdoa semoga amal ibadah yang telah kita lakukan pada pagi hari ini maupun amal-amal ibadah yang sebelum-sebelumnya dan akan datang itu insyaallah mendapatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah sampai nanti pada umatnya di yaumil kiamah. Dan dengan salawat ini kita semua berharap insyaallah nanti di yaumil kiamah, di hari penghisaban nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatnya kepada kita sekalian. Amin, amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini melanjutkan kajian kita pada minggu lalu tentang nama-nama Allah, Asmaul Husna. Pada pagi hari ini kita sampai kepada nama Al-Quddus. Al-Quddus. Kalau di literatur itu diartikan yang maha suci. Jadi beberapa minggu lalu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Maka pada subuh ini Al-Quddus. Itu artinya yang maha suci. Kalau orang lihat terjemahan-terjemahan itu yang maha suci. Sehingga di lisanul Arab memang Al-Quddus itu salah satu artinya adalah At-Taharah atau yang suci. Sehingga kalau kita dengar Baitul Muqaddis, Baitul Maqdis, rumah yang disucikan atau Baitul Taharah. Kemudian yang kedua, makna dari Al-Quddus itu adalah Al-Barakah. Sehingga Al-Ardul Muqaddasah itu artinya juga adalah Al-Ardul Mubarakah. Tanah yang diberkahi. Jadi tanah suci juga bisa berarti tanah yang diberkahi. Lalu apa sebenarnya makna Al-Quddus itu? Al-Quddus artinya Allah maha suci dari sifat-sifat yang kurang, yang bisa mencederai kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makna ini orang bisa dapatkan itu dalam Al-Qur'an, misalnya dalam surat Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal al-haq apa? Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain daripada Dia, huwal malik. Dia adalah al-malik, raja, penguasa, sebagaimana yang sudah kita bahas minggu lalu. Kemudian di samping dia memiliki sifat Al-Malik, Allah juga memiliki sifat Al-Quddus, maha suci, maha sempurna, tidak memiliki kekurangan. Makna ini kalau orang sering baca-baca itu, maha suci ini mirip-mirip dengan makna Subhanallah. Ya kan, kalau Subhanallah itu juga kalau kita baca terjemahan itu juga artinya diartikan juga dengan maha suci Allah. Antara kata subhanallah, subuhun, dengan kata kudus, itu sering kita baca kalau setelah tarawih, setelah witir. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Jadi subuh al-kudus, rabbul Tuhan al-malaikati warruh. Jadi kita mensucikan Allah itu dengan dua kata, al-subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis-hadis
Kalau orang sholat itu kan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim yang kita baca ketika subuh, ketika ruku, kemudian kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Itu ada juga hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah juga sering membaca subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Jadi kalau cuma ruku, jangan cuma subhana rabbiyal azim terus. Atau kalau ruku, jangan subhana rabbiyal a'la terus. Tapi juga kita bisa variasikan tentu saja dengan menghadirkan dalam hati kita makna dari yang kita ada baca itu. Ini hadis dari Aisyah ini disebutkan bahwa haddatsana Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, Rasulullah itu berkata fi rukuhi wa sujudihi, di dalam ruku dan di dalam sujud. Jadi ini doa sujud dan doa ruku juga. Apa yang dibaca Rasulullah? Subuhun kuddus rabbul malaikati warruh. Ini hadis dari riwayat Muslim. Jadi kalau orang ruku, orang sujud, itu juga bisa membaca subuhun kudunsur rabbul malaikati warruh. Lalu ketika kita sujud, ketika kita ruku, ketika kita membaca subuhun kudus rabbul malaikati warruh, atau kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, apa yang kita pikirkan? Apakah cuma baca begitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Ataukah kita menghadirkan di dalam hati kita makna daripada kalimat yang kita ada baca itu? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada perbedaan. Ada perbedaan antara kalimat, antara kata as-subuh dengan kata al-quddus. Meskipun kalau orang baca-baca di terjemahan Maha Suci semua DP arti. Tetapi secara makna subuh dengan kudus ini memiliki makna yang berbeda. Kalau kata as-subuh, subuhun, itu memiliki makna Allah, Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Allah berarti memiliki sifat sempurna, tidak ada yang kurang. Sedangkan kata Al-Quddus itu makna Allah Maha Suci dari sifat yang kurang, yang bisa menciderai kesempurnaannya. Jadi ketika kita membaca subuhul kudus, ketika kita mengucapkan subuh, maka maknanya adalah kita mengakui kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bilang Al-Quddus, maka kita meyakini, kita menghadirkan di dalam hati kita bahwa Allah tidak memiliki sifat hal-hal yang kurang. Tentu saja ini berbeda dengan orang manusia. Kalau manusia kan punya hal-hal yang banyak sekali kekurangan. Sedangkan Allah tidak memiliki sifat kekurangan. Nah itu maknanya adalah Al-Quddus. As-Subuh itu maknanya Allah memiliki sifat yang maha sempurna. Kesempurnaan Allah. Tidak ada hal-hal yang kurang, maka dia harus biasanya selalu ketika kita berzikir itu antara subuh dengan kudus itu selalu beriringan. Subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Kalau orang baca setelah tarawih itu subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Jadi ketika kita membaca kudus, ketika kita membaca subuh, maka kita hadirkan di dalam hati kita itu kesempurnaan. Kesempurnaan dari zat Allah, kesempurnaan karena Allah tidak memiliki kekurangan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kesempurnaan Allah ini itu baik dalam hal zat maupun dalam hal sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah itu tidak ada sifat kotor karena dia maha suci, berbeda dengan manusia ataupun ciptaan-ciptaannya yang lain. Kalau orang manusia ini seolah-olah suci tapi membawa kotoran. Ya kan? Orang ini suci, sumber wudu berarti sumber suci. Tapi orang membawa kotoran dalam tubuh kita. Tidak suci tubuh kita ini. Hewan-hewan pun demikian. Dan semua makhluk Allah seperti itu. Tetapi Allah dengan
dengan sifat Al-Quddusnya itu maha suci dari zatnya. Tidak ada hal-hal yang bisa mengkotori kesucian zatnya. Ataupun dari perbuatannya. Allah maha suci dari hal-hal yang kurang. Jadi ketika kita bilang bahwa Allah itu maha sempurna, maka secara tidak langsung kita juga mengakui bahwa Allah tidak mungkin ada kekurangan di dalam zatnya, ataupun di dalam sifatnya, ataupun dalam perbuatannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perbuatan Allah itu sebenarnya ada dua. Kalau bukan anugerah, pasti keadilan. Kalau Allah memasukkan kita ke dalam surga, berarti itu adalah anugerah Allah, rahmat Allah kepada kita. Tapi kalau Allah memasukkan kita ke dalam neraka, itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah adil? Karena kita yang berbuat sehingga kita masuk ke dalam neraka. Kalau kita mendapatkan nikmat kesehatan, maka berarti itu adalah rahmat atau anugerah dari Allah. Kalau kita mendapat sakit, berarti itu adalah keadilan Allah. Kenapa ya? Karena kita sendiri yang membuat tubuh kita ini menjadi sakit. Sembarangan makan, tidur tidak teratur. Ya kan, padahal Allah sudah menetapkan apa yang harus kita makan, kapan kita makan. Bahkan Allah memberikan wasilah kepada kita untuk menjaga kesehatan melalui puasa. Kalau kita mendapatkan rizki berupa harta, maka itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mendapatkan kekurangan, itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berarti orang tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, sehingga orang tidak mendapatkan harta sebagaimana yang didapatkan oleh orang lain yang rajin bekerja. Itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama ketika kita mengucapkan kata subuhun kudus dalam setiap zikir, dalam setiap sujud, dalam setiap rukuk kita, sama-sama kita hadirkan bahwa Allah itu maha sempurna, tidak memiliki kekurangan, baik dalam hal zat, sifat, maupun perbuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga insya Allah dengan sifat Al-Quddus tadi ini, kita mencoba mendeladaninya dengan berusaha untuk bagaimana supaya kita ini suci, kita ini hati kita ini bersih, perbuatan kita ini bersih, meskipun tidak sampai pada level Al-Quddus. Menjaga wudhu sehingga selalu bersih, selalu suci, menjaga makanan kita sehingga kita tidak mudah terkena penyakit, menjaga hati kita sehingga kita tidak ada sifat sombong. Kenapa? Karena yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ruku, ketika kita sujud, kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ataupun subuhun kuddus rabbul malaikati warruh, ataupun bacaan-bacaan yang lain, kita hadirkan di dalam hati kita bahwa kita ini hanyalah manusia, hanyalah hamba yang banyak sekali kekurangan, dan yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha suci itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini hanya hamba yang banyak sekali kekurangan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada banyak sekali ayat-ayat yang ketika kita baca itu menggambarkan bahwa Allah itu maha suci, Allah itu maha sempurna. Tidak bergantung kepada siapapun, tidak berharap kepada siapapun, karena justru kitalah ini yang bergantung kepada Allah, kitalah ini yang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini sedikit makna dari kata Al-Quddus, maknanya adalah suci atau berkah, ataupun makna-makna sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Insya Allah, barangkali dengan makna ini kita semua berharap ada peningkatan di dalam solat-solat kita. Jadi kalau sebelum-sebelumnya cuma baca subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, bahkan pikiran kita kemana-mana, maka mari sama-sama kami mengajak, termasuk kami sendiri, ketika kita sholat, ketika kita rukuk, kita sujud, kita hadirkan makna bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha sempurna. Barangkali demikian, kalau ada tanggapan, tambahan, ataupun diskusi dari Bapak Ibu sekalian, kita persilahkan. Karena mungkin ada acara Pak ya di sini ya. Pak Dokter mungkin? Ya.
Ya. Terima kasih Pak Dokter. Jadi memang sebagaimana disampaikan tadi itu dari ayat Al-Quran ya Pak Dokter. Bahwa yang akan ditanya tentang perbuatan itu adalah manusia. Makanya di dalam Al-Quran itu ada kata amala, ada kata fa'ala. Dua-dua artinya pekerjaan. Amal itu dari kata amala tadi itu. Amal perbuatan, kemudian ada fa'ala. Perbedaannya adalah meskipun sama-sama diartikan pekerjaan, apa yang kita kerjakan, tapi maknanya itu berbeda. Kalau amala, perbuatan yang memiliki konsekuensi. Ada konsekuensi di situ. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, amal, maka ada konsekuensi, akan ditanya pekerjaan itu. Berkonsekuensi kebaikankah atau berkonsekuensi dosa? Tapi fa'ala itu biasa disematkan kepada Allah ataupun malaikat. Kenapa? Karena tidak akan dimintai konsekuensi. Malaikat mencabut nyawa itu tidak berdosa. Tapi kalau manusia mencabut nyawa itu berdosa. Malaikat menyiksa manusia di kubur, Mungkar dan Nakir, dia kan menyiksa manusia di kubur. Berdosa enggak? Tidak berdosa. Karena biasa itu pakai kata fa'ala. Meskipun sama-sama perbuatan. Tapi tidak memiliki konsekuensi. Tidak akan ditanya, kenapa kenapa menyiksa orang? Kenapa Anda mencabut nyawa? Beda dengan manusia. Itu ada di surat apa itu Pak Dokter? Saya agak lupa itu. Bahwa malaikat itu giladun syidadun. Jadi alaiha malaikatun giladun syidadun. Al-Hasyr atau apa itu. Jadi di dalam neraka itu, ayat apa itu Ustaz? Jadi di dalam neraka itu malaikat itu sangat keras. Sangat keras. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan tidak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga menggunakan kata fa'ala yaf'alu wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia menggunakan kata fa'ala. Kenapa? Karena manusia menyiksa malaikat menyiksa manusia, baik itu di kubur ataupun di neraka, itu tidak berkonsekuensi dosa. Tapi kalau perbuatan manusia itu biasanya disebut dengan amal. Makanya di hadis-hadis, di ayat-ayat Al-Quran, itu banyak ketika dia berkaitan dengan manusia, itu selalu menggunakan kata amala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu akan at-tahrim ya. Ya, di at-tahrim. Jadi di at-tahrim tadi itu Allah menggunakan wazan fa'ala. Menggunakan kata fa'ala. Konsekuensinya ya tadi, malaikat dan Allah itu tidak ditanya Pak Dokter. Tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Karena yang akan bertanggung jawab itu adalah kita manusia. Ada banyak sekali sebenarnya konsideran ayat seperti itu. Itu juga bisa jadi kalau orang mau kaji tentang sesungguhnya Allah sudah menawarkan amanah kepada gunung, menawarkan amanah kepada apa itu, tapi mereka menolak. Tapi ketika amanah itu ditawarkan kepada manusia, manusia menerima amanah itu. Innahu kana zaluman zahula. Karena manusia menerima amanat itu, maka manusia kemudian zaluman zahula. Menjadi zalim dan menjadi bodoh. Kenapa? Apakah karena menerima amanah itu manusia menjadi zalim dan menjadi bodoh? Nah, ini ada pembahasan-pembahasan yang harus kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain, dengan hadis-hadis yang lain. Tetapi maknanya adalah semua perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kecuali, jadi ada kecualinya Pak Dokter. Jadi rufi al-qalamu ala, jadi kalam itu, perbuatan itu tidak akan dicatat apakah kebaikan atau keburukan itu kepada 4. Yang pertama kepada orang yang tidur sampai dia bangun, kepada anak kecil sampai dia balik, kepada orang yang mabuk, ini yang jadi masalah. Pada orang mabuk sampai dia sadar. Ada satu lagi, mungkin apa? Orang gila.
Jadi kalau orang ada di empat kondisi tadi, maka orang tidak akan ada pertanyaan, tidak akan ada catatan amal. Kalau orang tua, selama dia masih sadar, berarti dia tetap dimintai pertanggungjawaban. Kurang tidur-tidur di dalam, tidur-tidur terus, tapi masih sadar. Nah, itu masih tetap dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau anfal, waktu sholat itu sudah akan minta dipertanggungjawaban. Tapi kalau dia masih bangun, masih sadar, pasti selalu ada pertanyaan di situ. Barangkali demikian, sama-sama kita akhiri pertemuan pagi kita sudah 5:30 dengan membacakan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.